Dengar. Suara saya juga kedengar ya? Iya, Kedengar nggak? dengar. Pas, bagus bro, bagus. Bagus, oke. Iya, buat teman-teman semua yang di tempingan, gimana suara saya tidak crash kan, tidak bunyi-bunyi gitu? Oten-oten banyak yang Oke, kepanasan nih. terima kasih Bang Beres. Teman-teman, follow tap-tap akun saya sampai 500.000. Nanti kalau selesai sama Bang Tipi Laskar, kalau ada si Edis, nanti saya jambak si Edis. Karena belum pernah selesai saya diskusi sama Edis. Baru ngomong, udah di-report. Pokoknya udah rungkat lah akun saya. Nah, mudah-mudahan kali ini kita buktikan nih, kalau misalkan saya diskusi sama Bang Tipi Laskar rungkat juga, berarti memang tema ini sangat mengganggu komunitas TikTok gitu kan. Tapi kalau sama Bang Tipi Laskar aman, berarti para pengikut Edis ini nggak suka debat dengan saya, takut kewalahan si Edisnya, takut kalah debat. Baik Bang, kita mulai ya. Tauhid Oke, atau siap. Tritunggal yang diajarkan Musa kepada Bani Israel. Oke, siap. Ya, mau saya dulu atau Bang dulu? Dan waktunya sampai jam berapa ini? Ya paling Ki, ini kan udah setengah itu ya, paling jam Setengah. 11 lah. Ya, baik, jam 11 ya. Ya, paling sampai jam 11 kalau ini. Siap, siap, siap. Oke. Disesuaikan saja bro. Ya, ini Sesuaikan saja. Abang dulu apa saya dulu? Terserah saja. Ya, Abang dulu boleh Apa lah. aja? Ya, Oke, baik. silakan Ya, diterima. itu intinya. Oke, baik teman-teman. Eh, Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera dalam Kristus Yesus untuk kita semua teman-teman. Salam juga ya untuk teman-teman Muslim yang saat ini bersama dengan kami ya. Saya dengan Bung Nander untuk diskusi tipis-tipis ya terkait tentang Tauhid dan Tritunggal. Teman-teman sekalian, pada saat ini saya juga sampaikan buat teman-teman Muslim dan teman-teman Kristen, jangan di-report ya. Jangan di itu, supaya diskusi ini bagus ya. Untuk edukasi, yang penting tidak ada penghinaan di dalamnya. Dan juga dari awal ini saya sampaikan juga buat teman-teman Muslim ya, seluruh Indonesia yang menyaksikan, apabila nantinya saya ada salah kata terkait tentang pembukaan hadis ataupun Al-Quran, mempertanyakan ini, mempertanyakan itu, ya saya berharap bisa dimaafkan, dan jika salah bisa diluruskan, bisa di DM kan, disampaikan, oh kamu salah begini ya gitu ya. Jadi supaya juga itu menjadi pembenahan ke depannya ya. Nah baik teman-teman sekalian, karena diskusinya tentang Tritunggal, saya akan bahas tentang Tritunggal. Tritunggal itu teman-teman sekalian seringkali disalahpahami, berkata bahwa Kristen itu menyembah 3 Tuhan. Saya mau katakan bahwa kita tidak pernah menyembah 3 Tuhan. Kita menyembah Tuhan yang esa, Tuhan yang satu. Tetapi Tuhan yang satu itu seperti apa? Makanya kata Trinitas itu terdiri dari 2 kata. Tri itu 3 dan unitas itu adalah keesaan. Maka kita akan belajar bahwa bagaimana ya Allah yang esa itu, kebagaimanaan Allah yang esa itu. Nah itu dia. Jadi bukan keberapaan Allah ya, tetapi kebagaimanaan Allah yang esa itu. Itu yang kita pahami. Memang tidak terlalu eksplisit terkait tentang Tritunggal dalam Perjanjian Lama, karena tadi si Bro Nandar itu menyinggung tentang Musa. Apakah Musa mengajarkan tentang Tritunggal? Memang secara eksplisit itu tidak ada pengajaran mengajarkan Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam Perjanjian Lama. Tetapi teman-teman, Kekristenan memahami bahwa Allah itu sejak purbakala, sebelum segala sesuatunya, itu sudah memiliki 3 pribadi dalam satu hakikat. Una substantia pres personae. 3 pribadi dalam satu hakikat. Apa hakikatnya? Kita kenal sebagai Allah pencipta langit dan bumi. Di dalam Bapa itu ada yang namanya firman. Dan di dalam Bapa itu ada namanya roh. Makanya kita tahu bahwa Allah tanpa firmannya bisu. Allah tanpa rohnya itu berarti bukan Allah, itu benda mati atau mungkin mayat ya, begitu ya. Tetapi Allah hidup, dan kehidupannya itulah yang kita bisa bedakan antara firmannya dan rohnya. Jadi itu tentang ketritunggalan teman-teman. Jadi kita tidak pernah berbicara 3 Tuhan. Kalau tanya kepada orang Kristen, baik Kristen Katolik, Kristen Protestan, Kristen Ortodoks, Anda menanyakan kepada mereka, apakah Anda menyembah 3 Tuhan? Pasti jawabannya tidak.
kami menyembah satu Allah. Seperti saudara-saudari kita Muslim menyembah satu Allah. Seperti orang Yahudi menyembah satu Allah. Hanya untuk pemahaman kita dan memahami tentang Allah yang tiga pribadi di dalam satu hakikat itu. Ya, jadi begitu kawan-kawan. Maka saya kasih beberapa ayat dulu, yaitu di dalam Matius pasal yang ketiga ya teman-teman, ayat 16 dan 17. Ya, di sini dikatakan sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ketika pribadi Allah Tritunggal itu dalam waktu bersamaan itu hadir. Ya, hadir dalam waktu bersamaan. Maka tidak mungkin ini adalah Yesus sendiri atau Allah sendiri. Gitu ya. Dengan tiga peran. Jadi begitu Yesus jadi manusia, dia bisa jadi Allah lagi dari sorga, lalu bisa seperti burung merpati dalam waktu bersamaan seperti yang dianalogikan oleh saudara-saudari kita oneness. Nah, jadi teman-teman justru di sini memberikan perbedaan ketiga pribadi ini teman-teman sekalian ya. Ada perbedaan. Nah, oleh karenanya, mungkin itu saja prolognya. Nanti kita akan bicara tentang bagaimana kemudian juga di dalam Islam ini terkait tentang yang namanya tauhid ya. Kita nanti akan juga diskusi dengan Bang Nandar, mempertanyakan tentang ketauhidan itu seperti apa. Ya, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Terima kasih untuk semua. Silakan tap-tap layar, silakan share-share, silakan juga support Bang Laskar ya kawan-kawan ya. Kalau bisa love orange di akun atas kawan-kawan ya, di tap-tap itu. Ya, itu juga tadi malam saya dengar dari Uni Rifa ya, caranya itu untuk amankan akun. Ya, baik, itu saja pembukaan saya dulu Bro Nandar, silakan tentang penjelasan tauhid. Silakan, jangan menyeberang dulu. Baru setelah itu sesi berikutnya baru kita menyeberang. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kaum muslimin wal muslimat, terima kasih sudah tap-tap layar. Terima kasih sudah bergabung di Love Orange. Kiranya live kita pada malam hari ini tidak kena tombak lagi gitu ya. Mudah-mudahan sampai selesai, dan mudah-mudahan saya bisa berdiskusi dengan Edis, karena saya setiap kali berdiskusi dengan Edis mereka selalu tidak kuat ya. Ketika saya melayangkan sebuah pertanyaan langsung saya di-report. Oke, temanya tauhid atau Tritunggal. Tauhid atau Tritunggal yang diajarkan Musa kepada Bani Israel. Baik, di dalam Al-Quran, Quran Surat Toha 14, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman terkait pernyataannya kepada Musa, Innani a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innani annallahu la ilaha illa anna. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, la ilaha illa anna, tidak ada Tuhan selain daripada aku. Fa'budni, menyembah itu hanya kepadaku. Wa aqimis sholah, dan dirikanlah sholat, li zikri, untuk mengingat aku. Ini seirama dan sejalan dengan yang disampaikan oleh Musa di dalam Keluaran 20 ayat kedua, Keluaran 24 ayat 1, bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhan yang Maha Esa. Jadi kalau saya melihat baik dalam Al-Quran maupun di dalam kitab suci manapun, Musa tidak pernah mengajarkan Trinitas, tetapi Musa hanya mengajarkan ketauhidan. Apa itu tauhid? Tauhid itu adalah mengesahkan Allah. Apa itu tauhid? Tauhid itu adalah beribadah, mengabdi hanya kepada Allah. Tidak pernah kita mengabdi, tidak pernah kita menyembah kepada siapapun entitas di muka bumi ini, kecuali hanya kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran Surat Al-Ikhlas yang pasti kaum muslimin wal muslimat sudah memahami dan sudah menghafalnya. Quran Surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu adalah Maha Esa. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Dan hanya kepada Allah lah kita, dan hanya kepada Allah tempat kita bergantung. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad
dan Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada entitas apapun, tidak ada sesuatu apapun yang semisal, setara dengan Dia. Jadi Allah itu adalah Khaliq, pencipta. Ciptaan dengan penciptanya tidak sama. Jadi kalau kita melihat di dalam Quran surat Al-Ikhlas, di dalam Quran surat Toha 14 yang berbicara tentang Musa, itu Allah adalah satu-satunya Khaliq langit dan bumi yang wajib kita ibadahi. Makanya kalau kita melakukan kemusyrikan dengan menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat ke-72 kita bisa lihat ya. Bentar, saya bukakan dulu. Quran surat Al-Maidah ayat ke-72 surat ke-5. Masih ada waktu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Al-Masih itu adalah Allah. Padahal Al-Masih sendiri wa qala al-Masihu ya bani Israila abudullaha rabbi wa rabbakum. Padahal Al-Masih sendiri berkata sesungguhnya Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Ini sejalan dengan Matius 4 ayat ke-10 ketika Yesus mengatakan Payomer Yeshua Hamasyah ibadu et Allah riboni wa ribonehem. Sembahlah kepada Allah, Tuhanku dan Tuhan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, innahu mayyusyrik billahi faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansor. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya dan tidak ada tempat baginya ya kecuali di neraka, dan tidak ada seorang pun ya bagi orang-orang jolim itu seorang penolong. Terima kasih, itu opening statement saya tentang ketauhidan. Gak ada suaranya. Oke. Siap kawan. Yuk. Oke. Siap. Ya, jadi teman-teman sekalian ya, itulah penjelasan ya, prolog yang atau pembukaan yang sudah disampaikan oleh Bu Nandar dan juga saya tadi tentang ketritunggalan kita ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, saya tegaskan lagi ya, memang secara eksplisit ya, Musa tidak pernah mengajarkan atau menuliskan ya, percayalah kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Secara eksplisit dituliskan dalam Alkitab itu tidak ada ya. Tetapi kita bisa menganalisa itu, kita bisa mengerti itu daripada pengajaran-pengajaran Alkitabiah kita. Dan kita bisa mengerti itu ketika kita belajar tentang Allah yang sudah ada pada purbakala ya. Nah, kalau kita melihat ya, di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3 itu kita bisa menemukan kejamakan. Di sana dikatakan bahwa ada Allah ya, Allah menciptakan langit dan bumi gitu ya. Lalu kemudian di situ kita lihat juga ada Roh Allah. Lalu yang ke ayat ketiga, berfirmanlah Allah. Nah di situ, sebentar kawan. Ini kupu-kupu kena kipas lalu ini ya. Gak apa-apa, Jadi apa namanya teman-teman sekalian? Di situ kita lihat bagaimana Allah menciptakan segala sesuatunya itu berdasarkan firman-Nya. Ya, berdasarkan firman-Nya. Dan kita tahu bahwa firman ini adalah hologos. Dalam perjalanan kita dengarnya, kita lihatnya sebagai hadafar. Hadafar ini itu ada bersama-sama dengan Allah sejak semula. Makanya nantinya diinformasikan lagi melalui kitab Musa. Ini kitab Musa, kitab Kejadiannya adalah kitab Musa. Kejadian keluar ada 5 kitab Musa ya. Kejadian pasal yang ke-1 ayat 3 pun itu juga ya, ayat 26 dan 27 kawan-kawan dikatakan bahwa baiklah kita menciptakan ya manusia menurut gambar dan rupa kita. Lagi-lagi Allah yang kita kenal itu
memperjelaskan ya kepribadiannya itu dalam kejamakan, yaitu menggunakan kata kita. Ya, jadi di situ dia berbicara kepada Sang Anak dan Roh Kudus. Ya, maka ketika dalam penciptaan Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Makanya teman-teman sekalian, gambaran Adam itu ya sebenarnya ya kita bisa katakan serupa dengan Allah dalam hal apa? Dengan kepenguasaan. Karena manusia pertama diciptakan itu untuk menjadi penguasa di bumi, dari surga, dari segala ciptaan yang sudah diciptakan oleh Tuhan Allah. Ya, tetapi teman-teman sekalian, kita lihat Adam gagal dalam hal itu. Nah, jadi Alkitab telah menerangkan itu kepada kita dari Perjanjian Lama tentang konsep ketuhanan ini, ya. Lalu kita misalnya lihat Yesaya, ya, Yesaya 48 ayat yang ke-6, ya. Yesaya 48 ayat yang ke-6 juga berkata, engkau telah mendengar semuanya itu dan sekarang engkau harus melihatnya. Tidakkah kamu sendiri mau mengakuinya? Aku menggambarkan kepadamu hal-hal yang baru dari sejak sekarang dan hal-hal yang tersimpan yang belum kau ketahui. Ya, jadi ayat yang ke-16 sebentar ya kawan-kawan ya. Saya baca yang salah. Ya, mendekatlah kepadaku, dengarkanlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, dan pada waktu hal itu terjadi, aku ada di situ. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan rohnya. Nah, jadi di sini sudah memberikan perbedaan, ada Tuhan Allah dan ada rohnya. Ya, jadi ini adalah ayat-ayat Tritunggal yang disampaikan kepada kita melalui para nabi sebelumnya. Ya, jadi sekali lagi memang saya tegaskan secara eksplisit, Musa tidak mengatakan sembahlah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu tidak ada. Ya, Anda mau tanya kepada pendeta manapun juga tidak akan menjawab itu. Kenapa? Karena memang hal itu tidak akan ada. Tetapi apa yang sudah dijelaskan oleh Alkitab itu tentu ada. Nah, saat ini kita akan berbicara tentang tauhid, ya, yang dibicarakan oleh Bro Nandar. Saya melihat sendiri Bro Nandar ada 3 pembagian tauhid. Ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Ya. Dan di sini kan kita melihat ada 3. Nah, kalau kita bicara apakah ini kemudian kejamakan di dalam ketauhidan Allah Subhanahu wa taala atau seperti apa? Nanti Bro Nandar juga menjelaskan itu kepada kita. Dan jika memang Allah itu tauhid satu-satunya, satu tok, bagaimana kemudian ya dari kekekalan ya atau purbakala sebelum segala sesuatunya ada, bagaimana Allah bisa menunjukkan kasih? Bagaimana bisa disebut sebagai Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha Kasih? Sementara dia sendiri, ya, kalau dalam waktu habis. Oke, silakan. Silakan. Ya, baik. Baik. Terima kasih atas tanggapan Anda. Ada sesuatu hal yang menarik di opening statement Bang Arif ini, ya. Pertama katanya, Yesus adalah firman Allah. Ya, Allah itu kalau tanpa firman-Nya adalah bisu, katanya. Bang Arif, Anda mengatakan di dalam Matius 3 ayat ke-14, 15, 16 terkait ada 3 pribadi yang hadir pada saat itu. Yesus sebagai Sang Firman, Roh Kudus adalah sebagai rohnya Tuhan, dan Bapa yang ada di sorga. Kita lihat di sini. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ternyata Bapa yang di sorga itu masih berbicara, padahal firman-Nya lagi dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Nah, jadi kontraproduktif. Kata Anda, Allah kalau tanpa firman-Nya itu adalah bisu. Yesus adalah firman yang hidup. Tetapi Yesusnya dibaptis, Bapaknya ngomong di sorga. Oke, tapi itu hanya sebetulnya kerikil-kerikil kecil yang ingin saya sampaikan. Utamanya adalah kalau Bang Arif ini mengatakan memang di dalam Taurat tidak pernah diajarkan menyembah Roh Kudus, lalu kenapa Kristen menyembah Roh Kudus? Tuhan itu kodim, Tuhan itu kekal.
Tuhan itu abadi. Kalau Roh Kudus adalah Tuhan di dalam perjanjian baru, harusnya dia juga adalah Tuhan di dalam Torah. Makanya, mohon maaf, terima kasih teman-teman ya, saya masih bisa live nih. Makanya Edis ketika saya tanya, mudah-mudahan setelah nanti Bang Arif selesai, saya mau berdebat dengan si Edis, mudah-mudahan dia berani dan teman-teman tetap support saya dengan tap-tap layar. Karena Edis pun ketika saya tanya hal yang sama, kalau kalau Roh Kudus adalah Tuhan di dalam perjanjian baru, harusnya dia juga adalah Tuhan di dalam Torah. Bang Arif, Torah itu jumlahnya adalah 4.845 ayat. Tidak pernah ada satupun tertulis Roh Kudus, bayangkan. Makanya saya bertanya juga kepada yang lain, kalau Roh Kudus adalah Tuhan, di mana Musa memperkenalkan Roh Kudus kepada Bani Israel, Bani Yakub? Ada Ruben, ada Shimon, ada Naftali, ada Gad, ada Asher, ada Ishakar, ada Levi, ada Yehuda, ada Benyamin, ada Yusuf. Coba Anda cari di dalam Torah. Ya, ada enggak Musa memperkenalkan kepada bangsa Israel kalau Roh Kudus adalah Tuhan, adalah Allah? Kalau kita lihat Bang, coba Anda lihat kalau Anda lihat di websitenya Ibu Rita Wahyu. Ibu Rita Wahyu ini adalah sosok dari tokoh Kristen yang saya akui kredibilitasnya di dalam menguasai bahasa Ibrani. Kalau Bambang Nursena mah jauh di bawahnya Rita Wahyu. Kalau Bambang Nursena, mohon maaf, itu bacaan Ibraninya banyak yang kurang tepat. Tapi kalau Ibu Rita Wahyu itu tepat. Ketika Ibu Rita Wahyu berbicara tentang Kejadian 1 ayat ke-26, ya, itu berbicara Allah dalam sidang ilahi. Sama dengan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-32, ya 32, 33, 35 lah. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada iblis, kepada Lucifer, kepada Beelzebul, ya sujudlah kepada Adam. Iblis mengatakan, ngapain aku sujud kepada Adam? Itulah sidang ilahi. Saya tunjukkan ayat. Coba Anda baca ini. Nah, kalau kita lihat Bang, di dalam Keluaran 24 ayat ke-1, ini adalah perjanjian antara Tuhan dengan Bani Israel. Ya, langsung saja karena waktunya tidak cukup. Fehistahafite meraho, sembahlah aku oleh kalian dari jauh. Ini upacara pengikatan perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel adalah menyembah Allah, menyembah dan sujud kepada Allah, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Dalam bahasa Ibraninya fehistahafite merahok. Pertanyaan saya, coba, di mana Musa memperkenalkan Roh Kudus sebagai Allah di dalam Torah yang jumlahnya 4.845 ayat? Terima kasih. Teman-teman, tap-tap layar sampai 1M kalau boleh, nanti setelah sama Bang Arif kita coba sama Edis. Mudah-mudahan roomnya aman ya. 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 Waktunya Bang, saya mulai ya. Diterima? Oke, baik teman-teman sekalian. Terima kasih buat tip-tip layar semua. Jadi Bro Nander tadi itu menyampaikan bahwa pertanyaan saya juga pun tentang tadi itu tauhid yang 3 tadi itu ya, nggak terlalu asik Bu Nander untuk koreksi saya, jadi akhirnya lupa itu ya. Baik, jadi ya, jadi begini teman-teman sekalian. Bro Nander bilang bagaimana dalam Matius pasal 3 ayat 16 sampai 17 ya, Allah berbicara sementara firman-Nya sudah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Berarti kan seharusnya firman itu udah hilang. Ya kan? Udah hilang kalau begitu. Nah, jadi yang saya maksudkan tadi Bro Nadar, bahwa jika Tuhan Allah sejak semula tidak memiliki yang namanya firman sama sekali, ya, yang adalah Logos, yang adalah Allah yang kami maksudkan, lalu itu tidak ada sama sekali, maka kita bisa melihat bahwa Allah itu ya pernah tidak punya firman dan pernah tidak berbicara.
Karena Allah menciptakan segala sesuatunya dengan cara berbicara. Bukan ketika Hologos yang adalah Allah dalam Yohanes 1 ayat 1 menjadi manusia. Lalu Allah kehilangan firman. Tidak demikian maksudnya. Karena Allah tetap bisa berkata-kata. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Ya, Yesus bisa menyampaikan firman. Allah Bapa bisa menyampaikan firman. Makanya nanti kalau Anda baca dalam Yohanes 17, Nandar, di dalam ayat yang yang ketiga, ya. Inilah Yohanes 17 ayat 8, ya. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, ya. Firman yang telah Engkau sampaikan kepadaku. Ya, bukan berarti Allah kehilangan itu. Nah, Bro Nandar itu harus paham, ya. Teman-teman, mudah-mudahan cukup waktu saya sedikit kasih pemahaman yang saya maksudkan tadi supaya tidak salah paham, ya. Teman-teman, ketika saya berbicara tadi itu tentang itu, saya misalnya ya Yohanes 1 ayat 1 itu yang adalah firman logos, ya. Begini kawan-kawan. Ya. Itu NRK en hologos. Hologos di sini itu adalah Allah, ya. Makanya dikatakan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Makanya kalau kita lihat bahasa Indonesianya itu menggunakan huruf kapital. Ya, pada mulanya adalah firman, F-nya huruf kapital itu merujuk kepada Allah. Ya, karena Yesus Kristus adalah firman Allah yang adalah Allah. Nah ini, ketika saya bicara tentang perkataan Allah, firman Allah yang lain, bukan berarti Allah bisu ketika sudah firman yang menjadi manusia. Dalam Yohanes 17 ayat 8, ya, 17 ayat 8 kawan-kawan, itu juga dia menggunakan firman, ya, firman-Mu yang telah kau sampaikan kepadaku itu menggunakan kata remata. Hotita remataha edokas. Gitu. Dia menggunakan kata remata di situ, kawan-kawan. Jadi ini adalah berbicara tentang perkataan. Bisa perkataan Bapa, bisa perkataan Yesus. Disampaikan. Bukan berarti Yesus lagi. Berarti aku sudah menerima Yesusmu lalu ku sampaikan Yesusmu kepada mereka. Tidak. Ya. Dalam gramatikal bahasa Yunani itu memberikan perbedaan itu antara hologos, remata, dan bahkan satu lagi adalah grape yang telah tertulis kepada kita dalam kitab suci ini. Itu yang saya maksudkan ketika saya berbicara masalah firman. Ya. Itu yang pertama saya tanggapi daripada Bro Nandar, ya. Ya. Nah, jadi ingat bahwa Allah tidak kehilangan firman-Nya sesuai di dalam Matius pasal 3 ayat yang ke-16 tadi, ya, teman-teman. Saya ulang-ulang itu supaya bisa dipahami, ya. Dan 17 itu. Bukan berarti Allah itu kehilangan. Justru di sini dia menunjukkan ketiga pribadian itu. Yang ada Yesus Kristus, kemudian ada Roh Allah, lalu ada, ya, suara dari sorga, inilah anakku yang kukasihi. Ini sedang berbicara, ini Bapa yang sedang berbicara, menegaskan bahwa Yesus adalah anaknya, anak tunggal Allah. Bukan berarti Allah tidak diperanakan dan tidak beranak, kata Nandar tadi di dalam ayat Al-Quran. Ya, anak Medan, apakah Medan diperanakan lalu punya anak? Tidak juga. Itu bahasa metaforis, Bro Nandar. Ya, itu bahasa-bahasa yang kemudian kita menunjukkannya. Contoh bahasa Indonesia, anak tangga. Apakah kemudian tangga punya anak, punya istri? Kan tidak demikian. Lalu teman-teman ditanyakan tadi di mana? Ya, ada 4.000 lebih tadi itu. Nah, saya sudah bawa Kejadian pasal 1 ayat 1. Oke, kalau Anda menggunakan, karena kan Ibu Rita Wahyu juga kan, ya dia bukan segala-galanya kan. Memang saya sudah baca itu dalam biblical sarapan pagi, ya. Jadi kita melihat di dalam ayat 26 dia katakan itu sidang ilahi. Tetapi dibantah, apakah mungkin bahwa Tuhan itu berbicara kepada malaikat-malaikatnya untuk melakukan segala sesuatu? Minta pendapat malaikatnya? Tidak mungkin. Pasti dia berbicara pada pribadi anak dan pribadi Roh Kudus. Jadi pertanyaan saya itu aja dulu, Bro Nandar, nanti ditanggapi yang tadi saja. Ya, saya tidak berikan pertanyaan yang lain. Ya, jadi ini jawabannya. Apakah Musa mengajarkan tentang Roh Kudus ini? Dia berbicara tentang Roh Allah di sini. Bahkan ketika nanti selanjutnya, aduh, waktu saya habis. Oke, nanti next time saya sampaikan lagi nanti. Silakan. Siap. Terima kasih Bro Arif. Teman-teman share sama tap-tap layar ya. Baik, yang pertama, yang langsung ke pertanyaan Bang Arif. Bang Nandar, apa itu tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat? Bang, tauhid rububiyah itu meyakini bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Kalau tauhid uluhiyah, mengabdi beribadah kepada Allah dengan tanpa mencampurkan kesirikan apapun. Itu
itu tetap objeknya adalah Allah. Tauhid rububiyah, percaya dan yakin bahwa Allah lah yang menciptakan alam semesta, yang mengatur alam semesta. Tauhid uluhiyah, meyakini bahwa Allah lah satu-satunya yang harus kita minta, yang harus kita puja. Makanya ketika di khutbatul hajah, apa kata Rasulullah? Innal hamdalillah, segala puji hanya milik Allah. Nahmaduhu, kepadanya kita memuji. Nahmaduhu wa nasta'inuhu, kepadanya kita memohon pertolongan. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina. Jadi begitu. Saya ulangi, tauhid rububiyah, meyakini bahwa Allah lah satu-satunya yang menciptakan langit bumi, menciptakan alam semesta ini. Tauhid uluhiyah, kita meyakini bahwa Allah lah satu-satunya entitas yang kita sembah tanpa menyampur adukan dengan kesyirikan. Tauhid asma wa sifat adalah meyakini bahwa Allah lah yang memiliki nama-nama yang paling baik. Di dalam Quran surat Al-Asyr ya, huwallazi la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizuz zabarul mutakabbir. Itu penjelasannya. Sedangkan kalau Tritunggal bukan seperti itu. Kalau Tritunggal itu adalah meyakini Tuhan itu dalam 3 pribadi. Contoh, kita lihat nih. Ini kita AI ya, Trinitas. Ini mulai di report nih. Tolong dong, jangan di report dong. Aduh. Sebentar ya. Ini ada pasal apa nih? Tolong jangan report teman-teman ya. Please. Trinitas adalah doktrin dalam Kristen yang menyatakan bahwa Allah adalah satu tetapi hadir dalam 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kita lihat nih. Ya, God the Father is not God the Holy Spirit. The Holy Spirit is not the God the Son. Itu 3 pribadi. Karena anak bukanlah Bapa, Bapa bukanlah Roh Kudus. Coba Anda lihat bagan ini. Saya cari di dalam Protestan maupun Katolik maupun Ortodok, bagan tentang Trinitas ataupun Tritunggal seperti ini. God the Son is not God the Father. God the Holy Spirit is not the Father, is not the Son. Tetapi God the Son is God, God the Father is God, God the Holy Spirit is God. 3 Tuhan ini. Makanya saya bertanya Bang Arif, jumlah Taurat itu 4.845 ayat. Ya. Kalau Roh Kudus adalah Tuhan, tentu Dia dikenalkan oleh Musa kepada Bani Israel. Dan Anda berbicara tentang Roh Elohim. Bang, Roh Elohim itu banyak, saya tunjukkan. Itu bukan hanya, apalagi kalau kita lihat pandangan Yahudi, itu angin ya, itu adalah atmosfer. Tetapi saya melihat dalam sudut pandang Anda, saya tunjukkan kepada Anda ya. Saya tunjukkan kepada Anda. Coba Anda buka di dalam 1 Samuel 16 ayat ke-14. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat daripada Tuhan. Tuhan itu punya roh baik dan juga punya roh jahat. Di dalam bahasa Ibraninya ya, Feruah Yahweh Sarah Meim Saul Yuviat Tatsu Ruah Ra'ah Meet Yahweh. Sama-sama nih Yahweh. Ternyata Yahweh itu tidak hanya mempunyai roh kudus, tetapi juga punya roh jahat. Kenapa roh jahatnya tidak disembah? Coba Anda buka Yohanes 3 ayat 34. Roh itu banyak. Mazmur 104 ayat 30. Roh Kudus itu adalah ciptaan. Saya ulangi pertanyaan saya, di mana Musa memperkenalkan Roh Kudus adalah Allah kepada 12 suku Israel. Terima kasih. Bang Arif. Oke, silakan Bang. Silakan. Waktunya kan masih belum. Sudah itu lihat Bang. Abang jaga kelabut Bukan, maksudnya belum belum tanda. Udah selesai Bang, udah selesai. Oh, belum di ini, siap. Iya, saya tahu kamu sudah selesai, tapi kan kamu siap, belum siap, kasih siap, waktu. Saya kira udah lihat. Terima Bang.
Oke, baik ya. Baik ya, saya langsung tanggapi saja di mana Musa mengajarkan itu ya. Jadi, bro, tadi saya sampaikan kepada Anda bahwa kitab Musa itu kan termasuk kitab Kejadian itu, Keluaran, Imamat, Bilangan, ya. Itu adalah kitabnya Musa. Dan dalam kitab Kejadian tadi saya sudah menyampaikan tentang Roh Allah. Lalu Anda kemudian membawa sebenarnya, contohnya ya, tadi Anda membawa dalam 1 Samuel tadi itu. Ya, ada roh jahat daripada Tuhan, ya kan gitu. Ya, jadi roh jahat yang dimaksudkan di situ adalah seizin Tuhan. Ya, contoh ya, saya kasih contoh lain di dalam kitab Ayub. Ketika Ayub seorang yang saleh, ya kan, mau diuji oleh iblis, ya kan? Iblis itu tawar-menawar dengan Tuhan. Ada diskusi dengan Tuhan. Dia katakan apa? Gimana Ayub tidak menyangkal engkau? Dia kokoh dalam iman terhadap engkau. Dia tidak mengutuk engkau karena engkau masih melindungi dia, karena engkau menjaga dia, karena engkau memberkati hidupnya sehingga dia menjadi terkaya di zamannya. Lalu Tuhan bilang, kan bukankah sudah ada di dalam penguasaanmu? Ya, silakanlah, tetapi jangan engkau ganggu nyawanya. Iblis datang lagi ke bumi kan gitu ya. Akhirnya dia apa? Menghajar semua apa yang dimiliki oleh Ayub. Jadi atas seizin Tuhan untuk apa? Menguji itu, menguji anaknya. Bukan berarti roh Tuhan itu adalah milik milik Tuhan juga. Lalu Tuhan harus menyuruh untuk disembah. Tuhan tidak pernah memerintahkan untuk menyembah iblis, Bro Nadar. Tidak pernah, gitu ya. Tidak pernah dibuat tunduk, tunduk kepada iblis, tidak, ya. Nah, jadi Nadar, saya sudah sampaikan itu tentang roh ya. Kalau itu yang Anda tanyakan tadi, Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3 itu ada roh Allah di situ. Kemudian roh Allah itu yang membuat manusia hidup itu, nafas hidupnya. Misalnya lihat Ayub 33 ayat yang keempat ya. Roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Jadi roh Allah yang membuat aku. Jadi di sini juga ada roh Allah. Jadi dalam perjanjian lama itu ada roh Allah. Ada roh Allah sesuai dengan Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 tadi. Ya. Jadi di sini kita bisa melihat itu. Nah, memang saya katakan tadi dalam perjanjian lama secara eksplisit tentang Bapa, Putra, Roh Kudus itu memang belum diterangkan. Bukan berarti tidak ada. Dan karena kan kekristenan tidak menyembah 3 Tuhan. Tidak menyembah 3 Allah. Ya, tadi sudah Anda membawa bagannya tadi itu. Bapa bukan anak, anak bukan bapa. Nah, itu memang pengajaran Tritunggal. Baik Kristen Katolik, Kristen Protestan, dan Kristen Ortodoks. Itu memang mempercayai itu, bagan itu seperti itu. Justru yang kami nolak, kalau Anda mau tahu, Nandar, ini pengetahuan juga Anda, adalah ini, yang ada gambarnya. Ada gambar Allah Bapa, ada gambar Allah Anak, ada gambar Roh Kudus. Yang Allah Bapa itu lebih tua. Lebih itu, gambar itu dibuat oleh gereja, aliran Mormon, aliran sesat. Karena Allah Bapa itu tidak bisa digambarkan, karena Allah Bapa transenden, tidak bisa dilihat. Dia adalah Allah yang batil, ya, atau yang batin atau yang batin dalam Islam. Itu Allah yang transenden, tidak ada yang diketahui. Tetapi Allah yang transenden itu menjadi Allah yang imanen, menyatakan dirinya, yaitu di dalam firman-Nya yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Ya, firman itu telah menjadi manusia dan telah, ya, kita lihat kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Allah, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi firman itu yang telah menjadi manusia. Dan ayat 1-nya berkata firman itu adalah Allah. Kenapa dia adalah Allah? Karena dia ada di dalam Allah. Nandar itu kan tidak banyak. Nandar itu satu. Hakikatmu apa, Nandar? Manusia. Tapi Nandar punya suara. Ya, suaramu itu bukan tubuhmu. Tubuhmu itu bukan suaramu. Tubuhmu itu bukan rohmu. Rohmu itu bukan tubuhmu. Itu yang dimaksudkan. Kamu punya terdiri dari 3 unsur. Ada suaramu, ada tubuhmu, kemudian ada rohmu. Iya kan? Ya. Tetapi apakah 3 Nandar? 1 Nandar yang sedang diskusi dengan Bung Laskar saat ini. Ya kan? Nah, jadi ini yang dimaksudkan. Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Bukan 3 Tuhan. Hakikatnya kan Allah. 1 Allah. Ini yang kita ajarkan di dalam kekristenan. Terkait roh Allah saya sudah jawab ya. Baik Ayub 33 ayat 4. 1 Samuel tadi saya sudah counter Anda. Bahwa 1 Samuel itu bukan berarti Allah itu menyuruh orang untuk menyembah roh jahat. Tidak. Ya kan? Nah, kemudian Anda yang tidak jawab tadi, Nandar. Bagaimana kemudian Allah yang tauhid itu, ya, itu punya kasih di dalam kekekalan tanpa segala sesuatunya ada, tanpa menciptakan malaikat, tanpa ini semua. Kesepianlah Allah itu, ya.
bagaimana kemudian dia mewujudkan tentang nilai kasih? Karena Allah itu kasih. Ya, sebelum segala sesuatunya silakan nanti dijawab seperti apa itu. Siap. Iya. Teman-teman makasih ya yang sudah tap-tap layar. Nanti kalau sudah 1M nanti gaskan kita sama Edis kalau dia ada ya, kalau dia berani ya. Mudah-mudahan aman seperti ini. Baik. Ayo kita mulai lagi, Bang. Iya, silakan di tap-tap layar teman-teman ya. Ya. Love orange-nya juga. Lanjut, Bang. Ya. Roh Allah ada di dalam diri manusia. Tadi Bang, napas Allah di dalam Ayub itu ya, ada di dalam badanku, dalam tubuhku. Di dalam Islam juga sama Bang, kalau roh itu ada di dalam diri kita. Bang, di mute Bang suaranya. Roh Allah tetap membuat aku yang napas, yang mapasa membuat aku hidup kan, betul? Oke Bang, di mute dulu soalnya suaranya keresek-keresek. Saya tampilkan kepada Abang. Mazmur pasal 104. Mazmur pasal 104 Bang, kita lihat di sini. Bentar ya. Ini aduh sudah mulai report lagi nih. Teman-teman tolong jangan main report ya. Oke, saya ulangi. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta. Jadi roh itu bukan hanya satu Bang, roh itu banyak. Ada Roh Kudus, ada Ruah Tame, Ruah Ra'ah. Mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi. Dalam bahasa Ibraninya Tesalah ruahaha ibariun yud hades penai adama. Jadi Roh Kudus, mohon maaf ya, ini dalam keyakinan kami, Roh Kudus, Ruah Ra'ah, Ruah Tame itu ciptaan Allah. Makanya tidak ada satu sekte Yahudi pun, tidak ada satu suku Yahudi pun, tanya Billy kalau nggak percaya, yang menyembah Roh Kudus, yang meyakini Roh Kudus adalah Allah. Hanya teman-teman Kristen yang mengakui Roh Kudus adalah Allah. Kita buka lagi Zakaria. Ya, Zakaria 12 ayat ke-1 Bang Arif. Ucapan ilahi, firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Ternyata roh itu diciptakan. Masya debar Adonai, Masya debar Yahweh al Yisrael neum Yahweh note shamayim peyoshed aret peyosher ruah Adam bekirbo. Ternyata roh yang ada di dalam napas hidup kita adalah ciptaan Tuhan. Sekarang bener nggak roh Tuhan itu banyak? Kita lihat nih. Dalam Yohanes 3:34 ini berkorelasi dengan Mazmur 104 ayat ke-30. Coba lihat di sini. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Jadi ini berkorelasi dengan Mazmur 104 ayat 30. Kalau Allah mengirim rohnya. Dan di situ apa dikatakan? Mereka tercipta. Makanya baik umat Islam maupun Yahudi tidak ada yang menyembah Roh Kudus. Yang mengalahkan, yang mengilahkan Roh Kudus. Apalagi kalau saya tanya, Bang, kalau anak namanya adalah Yesus, kalau bapak namanya adalah Yud-He-Vav-He, Roh Kudus namanya siapa? Bingung pasti Abang. Coba, dalam nama bapak, Bapak Yahweh, dalam nama anak, anak Yesus Kristus, dalam nama Roh Kudus, Roh Kudus suci. Siapa nama Roh Kudus? Bukankah di dalam Yesaya 42 ayat ke-8, Anohi Yud-He-Vav-He Husemi, ya, akulah Yahweh, itulah namaku. Kalau Tuhan itu punya nama, Roh Kudus namanya siapa? Coba, Roh Kudus itu namanya siapa? Karena Roh Kudus bukanlah nama. Sama seperti Bapa, sama seperti anak, itu sebutan, bukan nama. Roh Kudus juga adalah sebutan. Siapa nama Roh Kudus? Kalau dalam Islam, Roh Kudus adalah Gabriel. Coba, Quran surat Al-Baqarah ayat ke-97, ya, dipahamkan di dalam Quran surat An-Nahl ayat 102 bahwa Roh Kudus itu adalah Jibril. Makanya umat Islam tidak ada yang nyembah Roh Kudus. Sekali lagi pertanyaan saya, Bang, Tuhan itu kodim Bang. Masa Roh Kudus hanya dikenal di dalam perjanjian baru saja, di mana Musa memperkenalkan. Saya nggak berkata di mana Roh Kudus dituhankan ya. Saya bertanya dengan pertanyaan yang dasar dulu. Kan ada istilahnya tak kenal maka tak sayang gitu kan.
Sekarang saya tanya, tunjukkan di dalam Torah ada 12 suku Israel yang kenal Roh Kudus. Karena Ruah Elohim itu banyak. Kalau Ruah Elohim itu umum. Ada Ruben, ada Naftali, ada Gad, ada Isyahar, ada Levi, ada Benyamin, ada Shimon, ada Yehuda. Siapa yang mengenal Roh Kudus sebagai Allah? Terima kasih Bang Ari. Gak ada suara Bang? Iya, iya. Abang, mohon maaf deh, aku kasih masukan Bang. Ininya apa namanya itu, mikrofonnya jangan digerak-gerakin, itu bunyi kresek-kresek. Ini sebagai input aja ya. Oh gitu. Enggak juga sih. Iya. Ya, Masih jadi bunyi? kalau di enggak. Tadi kalau dipegang-pegang itu kresek-kresek gitu bunyinya. Oh gitu. Ya, nah Agak kayak gitu aja, terganggu udah nggak usah ya. dipegang-pegang. Jadi tangan kita steril dari mikrofonnya. Ini Siap, sebagai input aja biar penonton dapat mendengar dengan baik apa yang disampaikan Bang Arif ya. Baik, baik. Silakan. Silakan. Iya baik teman-teman sekalian, ini dalam waktu 5 menit ini saya gunakan waktu baik-baik untuk memperjelas kepada Nandar, karena saya pikir Nandar itu selalu salah paham ya tentang siapa. Oke, nanti saya jawab ya tentang siapa nama Allah. Tapi tentang Tritunggal saja, apakah kemudian perjalanan lama itu menyembah Roh Kudus atau tidak? Apakah mereka mengenal, bangsa Israel mengenal Roh Kudus? Saya sudah katakan tadi Bang Nandar. Suara nggak ada Bang, kresek-kresek Bang. Suara hilang. Suaranya nggak ada. Halo? Halo Bang? Halo Bang, nggak ada suara Bang. Ini yang nggak ada suara saya tuh Abang nih. Halo Bang? Cek, Abang satu, nggak- dua. Nah, Cek. baru ada. Ya, jangan digeser, yang Oke. digeser-geser Bang. Nggak ada suara, Baik, mohon baik. maaf. Ini Bang. Silakan. Jadi Anda harus pahami, kekristenan itu percaya kepada Allah Tritunggal itu begini Bang. Di sini ada yang namanya kita kenal sebagai Bapa. Ya. Sebagai Bapa yang kita kenal sebagai al-wujudnya Allah ya. Al-wujudnya. Kemudian kita lihat di sini, Allah Bapa itu punya yang namanya Roh Kudus, Firman, Bang. Ya. Ini firman. Kemudian ada Roh Kudus. Gitu ya. Atau Roh Allah. Ya. Jadi Roh Kudus itu kita kenal sebagai Roh Allah. Jadi apakah ini semuanya di luar? Tidak, ini di dalam Bapa. Bapa itu firmannya itu ada di dalam Bapa. Rohnya itu ada di dalam Bapa. Bukan berarti kita memiliki tiga Bapa atau tiga Tuhan. Gitu. Nah Roh Kudus ini karena ada di dalam Bapa. Bapa yang satu inilah yang dikenal ada di dalamnya firman dan rohnya. Maka ketika bangsa Israel, Musa dan segala macam, itu sudah pasti menyembah Allah Tritunggal ini. Karena ada di dalam diri Bapa ini. Sudah pasti mereka menyembah. Makanya dalam Yohanes 1, Kejadian 1 ayat sampai 3 tadi saya sampaikan itu. Allah menciptakan langit dan bumi ini segala sesuatunya itu. Kemudian ada roh Allah, Allah berfirman Allah. Dan Allah menciptakan segala sesuatu melalui firman-Nya. Ya, melalui firman-Nya. Makanya di dalam Yohanes pasal 1 ayat 3, apa dikatakan? Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi Yesus Kristus ini adalah yang menciptakan, yang mengeksekusi apa yang diperintahkan oleh Sang Bapa. Karena mereka satu kehendak, baik Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi orang perjanjian lama menyembah hanya karena tidak eksplisit saja Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kemudian pertanyaan Anda, siapa nama Bapa? Siapa nama? Kalau nama Bapa udah jelas, Yod Evav, Anda mengutip tadi itu Yesaya 43 ya, atau Yesaya 42 ayat 6 ayat 8 dan segala macam. Itu Yod Evav. Oke, saya akan jawab itu Bang ini. Ya, Yesus mengatakan bahwa Matius pasal 28 ayat 19, apa dikatakan di sini? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bang, di sini itu dia menggunakan kata onoma, bukan onomata, ya. Dia menggunakan kata onoma dalam satu nama, membaptisnya di dalam satu nama. Ketika mau dibaptis di dalam satu nama, ya, jelas di situ. Ya, saya perjelas kepada Anda, Bapa bernama Yod Evav, Anak bernama Yod Evav, Roh Kudus bernama Yod Evav. Kalau natanya itu Yesus kan
Yesus itu adalah nama kemanusiaan. Ya, nama Yesus itu baru diberikan ketika dilahirkan. Itu nama kemanusiaannya. Dan Roh Kudus siapa namanya? Ya Yotevave. Dalam satu nama kok. Baptis mereka di dalam satu nama, yaitu Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yaitu Yotevave. Jadi kekristenan Tritunggal mengerti, ya, berbeda dengan Anda mengartikan bahwa Roh Kudus itu adalah Jibril, ya. Nah, jadi Bang Nandar, itu jawabannya. Ya, jadi bukan berarti tidak disembah Roh Kudus di perjalanan. Itu disembah karena ada di dalam Bapa, di dalam Allah itu. Allah itu kami sebut sebagai Bapa. Dalam 1 Korintus 8 ayat ke-6. Kita hanya memiliki satu Allah saja, yaitu Bapa. Di dalamnya ada firman dan Roh Kudus. Gitu. Nah, mengenai banyak roh tadi, ya memang nefes hidup yang diberikan kepada Adam, itu akan diberikan ke semua orang. Gitu, kita Mazmur tadi 104 ayat 30. Yang Anda bawa, itu memang menciptakan semua, memberikan kehidupan semuanya kepada manusia. Tetapi berbeda dengan roh Allah yang ada dalam diri Allah. Itu berbicara tentang nefes, nafas yang diberikan kepada manusia. Ya, jadi seperti itu Bung Nandar. Ya, saya tidak sempat bertanya tentang keimanan Anda dan tidak masalah buat saya. Silakan saja, saya berfokus untuk menjawab Anda saja dulu. Silakan Bang. Oke, makasih ya. Saya lebih banyak menjawab Bang, ketimbang saya harus ini. Ya boleh, Anda boleh. Ya. Karena kalau untuk Islam apalagi yang ditanyakan, emang dalam Islam udah tauhid, udah mentok, udah nggak ada ini lagi. Mohon maaf ya teman-teman, saya agak flu ini. Lanjut. Musimnya soalnya hujan, panas, jadi mempengaruhi kesehatan. Ini website resmi Yahudi, Bang. Ya, ini website resmi Yahudi. Dalam bahasa Ibraninya, VHRS Haita Tohu Wabohu Vehoshek Alfenei Tohum. Bentar. Tohum Veruah Elohim Merah Kefet. Kemudian Alfenei Hamayim. Nih, tidak ini. The earth being unformed and fine with darkness over the surface of the deep and a wind from God. Orang Yahudi sendiri memahami ini angin, Bang, bukan Tuhan. A wind from God, sweeping over the water. Nah, jadi itu orang Yahudi, Bang. Orang Yahudi sendiri meyakini itu atmosfer. Ruah Elohim di sini adalah atmosfer, karena ruah sendiri itu maknanya adalah angin. Begitu. Tapi yang Abang, mohon maaf ya Bang ya, Bang Arif yang saya hormati, terima kasih atas kesantunan Anda di dalam berdiskusi. Mudah-mudahan dicontoh dengan teman-teman Kristen yang lain. Tapi yang saya tanyakan bukan Tritunggalnya. Kalau Tritunggal Anda sudah menjelaskan dari awal. Yang saya tanya, Bang, Anda kan meyakini Roh Kudus adalah entitas atau pribadi Allah yang lain kan? Kalau Roh Kudus adalah pribadi Allah, karena tanpa Roh Kudus Allah tidak akan bernyawa, maka harusnya Musa memperkenalkan Roh Kudus kepada Bani Israel. Ada Ruben, ada Shimon, ada Naftali, ada Gad, ada Asher, ada Isyahar, ada Levi, ada Yehuda, Benyamin, Yusuf. Coba tunjuk saja satu suku Yahudi yang menyembah Roh Kudus. Atau jangan menyembah dulu ya, karena memang nggak ada. Yang diperkenalkan, karena Bang, kalau kita lihat di dalam Torah sendiri ya, saya tunjukkan. Karena ternyata perjanjian Tuhan dengan bangsa Israel itu sangat jelas, Bang. Ini, Bang. Kalau Abang nggak percaya dengan apa yang saya sampaikan, Abang bisa lihat sendiri. Upacara pengikatan perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Ini pengikatan perjanjian loh. Poin utamanya adalah berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan,
engkau dan Harun, Nadab dan Abihu dan 70 orang dari para tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Ini sama dengan Quran surat Toha 14. Ve'el Mose, ya, berfirmanlah Tuhan, Ve'el Mose amar aleh el Yahweh, berfirmanlah Yahweh kepada Musa, atah kamu pe Aharon dan Harun, Nadab dan Nadab, fa Abihu dan Abihu, pe Siv'im dan 70 orang, mizikne Yisrael, pe histahafite merahok, ya, sujud dan menyembahlah kepadaku kalian dari jauh. Sujudlah kalian menyembah kepadaku dari jauh. Ternyata kepadaku bang, fehistahafitem, bukan sujudlah menyembah kami. Gak ada. Teman-teman cari di dalam Al-Quran maupun di dalam Bible, di dalam Torah, tidak pernah Tuhan mengatakan kamilah Allah, tidak ada Tuhan selain kami. Di dalam Al-Quran coba cek, dari Quran surat Al-Fatihah sampai Quran surat Anas, nggak ada kamilah Allah, tidak ada Tuhan selain kami. Nggak ada. Di dalam Al-Quran ketika berbicara entitas objek penyembahan selalu innani anallahu, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Ya, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, tidak ada berdoalah kepada kami. Juga entitas penyembahan itu nggak ada kata Elohim, tetapi Yud He Vav He sebagai pribadi yang satu yang tidak ada duanya. Yahudi tampak tidak menyembah Roh Kudus, tidak kenal Roh Kudus sebagai Tuhan. Begitu bang. Kalau memang 1 jam ini cukup, nggak apa-apa. Karena daripada dibulak-balik nggak ada, mohon maaf bang ya, nggak ada jawabannya ya. Kita iya kita debat kusir namanya. Iya, saya pikir karena Anda kan meminta secara waktunya bang, waktunya nanti. Waktunya. Iya. Silakan. Okay. Coba. Iya. Jadi lagi-lagi bro ya, Anda gagal paham tentang mengenai penyembahan kepada Roh Kudus ya. Tadi saya sudah katakan saya tidak menjelaskan tentang ketritunggalan, tapi saya menjelaskan kepada Anda bahwa Roh Kudus itu ada di dalam Bapa yang tidak mungkin ya tidak disembah oleh Abraham, Isa dan Yakub. Justru itu nanti saya mau tanyakan kepada Anda ini di sesi ini. Saya akan tanyakan kepada Anda, kalau memang Allah itu tauhid, apakah benar ya itulah Allah yang disembah oleh Abraham, Isa dan Yakub, oleh Musa? Nama Tuhan bukan Allah Subhanahu wa taala, Allah. Sekarang yang disembah oleh Musa, Anda sudah menjelaskan tadi, yaitu Yod He Vav He, atau Bapa Yahweh yang disembah oleh orang Israel. Nah, apakah Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan yang disembah itu? Silakan tunjukkan kepada saya, karena di dalam surat An-Naml 91 itu mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu hanya Tuhan negeri Mekah. Ya. Jadi sebelum saya tunjukkan ayat itu, saya di sini dulu. Ya, harus paham dulu, bro, bahwa Roh Kudus itu ada di dalam Bapa yang adalah Allah. Kami ini Allah. Ya. Allah Bapa ini punya firman dan punya roh yang ada di dalam dirinya. Maka ketika Musa menyembah Allah Israel, itu menyembah tentu firmannya dan rohnya. Tidak mungkin hanya menyembah Allahnya. Allah ada firmannya dan rohnya, pasti disembah oleh Allah Abraham, Isa dan Yakub ini. Nah, contohnya kita lihat lagi ya. Misalnya di dalam Bilangan pasal 11 ayat yang ke-25, bro. Lalu turunlah Tuhan dalam awan, ya, dan berbicaralah kepada Musa. Kalau Allah itu transenden, Allah itu tidak bisa dilihat, tidak bisa berwujud seperti pemahaman Ustadz Nandar, ya Bro Nandar, ya, bahwa tidak bisa berwujud, tidak bisa ini semua. Itu pun nanti akan dibantah oleh surah Al-Baqarah. Ya, di dalam surah Al-Baqarah 115, ternyata Tuhan punya wajah. Ya, dan milik Allah timur dan barat, kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sungguh Allah maha ya mengetahui. Jadi Allah Subhanahu wa taala punya wajah, Bro Nandar. Nah, Anda katakan bahwa tauhid itu tidak berwujud, tidak serupa dengan makhluk. Kalau kekristenan jelas, orang Yahudi juga pun pasti ketika mereka mengerti bahwa kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah loh. Jadi artinya pasti bisa sama dengan makhluknya. Lalu siapa yang turun di sini?
Kalau Tuhanmu tidak bisa dilihat. Siapa yang face to face dengan Musa di dalam Keluaran 33 ayat yang ketiga kalau nggak salah. Ya, Musa berbicara kepada Allah face to face seperti orang berbicara berhadapan muka kepada temannya. Ya, ini yang hendak saya sampaikan kepada Bro Nandar. Nah, jadi di dalam surah Al-Baqarah Bro Nandar, itu Tuhan punya wajah. Ya, ada wajah Allah. Bahkan belum lagi kalau saya bahas nanti hadis, ya, ada satu hadis itu bahwa betis, ya, apa namanya itu, betis, apa nanti saya cari ya, saya lupa di mana ayatnya itu justru ada di neraka lagi. Dikatakan apa ya di dalam hadis, mudah-mudahan saya itu ya, di mana dikatakan ya bro, apa neraka itu kosong ya kan, lalu neraka itu belum penuh, akhirnya Allah memasukkan itu, ya. Belum lagi bahwa misalnya ini nih, Allah yang tauhid itu yang Anda bawa 4661 ini, pada hari kiamat kelak Allah wajahlah akan berfirman, hai anak Adam, aku sakit, namun engkau tidak menjengukku. Jawab anak Adam, wahai Robku, bagaimana hamba menjenguk engkau sementara engkau adalah Rob semesta alam. Bro, bagaimana kemudian Allah yang tauhid itu bisa sakit? Dan dia berfirman kepada anak-anak Adam, hai anak Adam, aku sakit, kenapa engkau tidak menjengukku? Nah ini nanti tolong diperjelas bro. Ini baru kali ini saya bertanya ya. Kenapa kemudian Allah yang tauhid itu, yang katamu tidak bisa berwujud, tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba dan segala macam, bisa sakit? Ya, nanti mohon penjelasannya bro. Ya mohon penjelasannya. Belum lagi tentang betisnya. Ya, saya lupa hadis berapa, nanti saya cari ya, di sesi berikutnya saya sampaikan nanti hadis berapa. Itu betis daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ditaruh di neraka, tapi saya tidak tahu sampai kapan nanti baru ditarik dari neraka. Sampai bila nanti bunyinya tuh, nanti Nandar tolong disampaikan ya, saya lupa ayatnya. Nanti dibilang apa? Neraka berseru, sudah penuh, sudah penuh, sudah penuh. Karena Allah menaruh betisnya yang satu di dalam neraka. Tolong nanti dijelaskan itu bro. Nanti untuk ayatnya saya cari. Silakan. Baik. Terima kasih. Diterima, brother. Siap. Kita setengah jam lagi paling lama ya. Iya, boleh. Di dalam memahami Bible kita harus mengerti original teks Bible Perjanjian Lama yaitu Ibrani, Perjanjian Baru Yunani, ada juga ilmu hermeneutik. Begitu juga ketika kita memahami Quran. Ada metode pemahaman bil ma'thur, memahami ayat Quran dengan ayat Al-Quran. Yang kedua metodenya adalah bil riwayah, memahami Al-Quran dan dengan hadis yang sahih. Jadi Allah sudah menjelaskan di dalam Quran surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sesuatu yang setara, yang senilai, yang serupa dengan Allah. Satu. Anda lihat juga di dalam Quran Asy-Syura ayat ke-11, laisa kamislihi syai'un. Laisa kamislihi syai'un. Tidak ada yang semisal, tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Laisa kamislihi syai'un, tidak ada yang sama dengan Allah. Ya. Jadi kalau wajah hadapkanlah, karena dimanapun kau menghadapkan disitulah wajah Allah. Itu makna alegoris. Sama seperti halnya surga ada di telapak kaki ibu. Itu hadis loh. Surga ada di telapak kaki ibu. Saya cari di kaki ibu saya, kok nggak ada surga? Maksudnya adalah ketaatan kita kepada orang tua. Disitulah kalau kita taat kepada orang tua, kita memuliakan orang tua, kita mengasihi orang tua kita, disitulah Allah ridho sehingga kita memasukkan kita ke surga. Makanya dikatakan birrul walidain, ridho Allah itu ada di ridho orang tua. Kalau kita maknai hadis itu secara literal, surga di telapak kaki ibu, mana surganya? Jadi kalau memahami Quran jangan sembrono, brother. Ya. Kemudian sampai saya lupa tadi itu mau menanggapi apa, cuma ada sesuatu yang saya ingat. Coba perhatikan ini, brother. Jadi Tuhan Yud He Vav He itu di dalam Bilangan 12 ayat ke-6,
dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Jeder, Bang Arif. Ternyata Musa berbicara dalam mimpi menurut kitab Torah loh. Sekarang saya akan tunjukkan di dalam Keluaran 20 nih. Keluaran 20 ayat kedua. Orang Yahudi, Bang, orang Yahudi, kita lihat nih. Ini Anda silahkan apa namanya itu, sebentar ya. Agak lemot nih, kenapa nih? Bentar ya, kok lemot kali nih. Aduh, timernya terus berjalan nih. Bentar ya. Keluaran 20 ayat kedua. Biasanya nggak lemot. Oke, targum. Nah ini Bang, kita lihat ya. Ini rekam sama Abang. Kalau saya salah, dijadikan konten. Orang Yahudi Bang mengakui kalau umat Islam itu Tuhannya adalah Allah. Dan orang Yahudi juga Tuhannya adalah Allah. Saya bacakan ya. Rekam. Annallahu, sesungguhnya Allah, Rabbuka, Tuhan kamu, allazi akhrajtuka min baladi Misra min bait al-ubudiyah, yang telah mengeluarkan kamu dari negeri Mesir dan telah membebaskan kamu dari bait rumah al-ubudiyah, dari rumah perbudakan. Kemudian yang berikutnya, Bang, Yud-Heh-Vav itu adalah nama yang diberikan oleh apa? Ketika orang Yahudi dibuang ke Babilonia, sebetulnya Tuhan orang Yahudi itu adalah Allah. Tapi ketika pergi dibuang orang Israel itu ke Babilonia, disitulah kamu jangan pakai lagi nama Allah, pakai Yahweh aja. Karena nama Yahweh itu, mohon maaf, nama dewa pagan. Anda lihat, nanti saya tunjukkan ya. Tetapi saya nggak mau lepas dari pertanyaan saya. Coba Anda lihat, mudah-mudahan ada waktu ya. Coba teman-teman perhatikan ini. Ini saya tunjukkan di dalam Yohanes 14 ayat ke-26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus, Abal, Menahem, Ruach HaKodes. Kalau di dalam perjanjian baru ada tertulis Ruach HaKodes. Sekarang pertanyaan saya kok nggak dijawab. 12 suku Israel mana yang kenal bahwa pribadi Tuhan itu ada yang namanya Roh Kudus? Di mana dalilnya? Itu Bang. Gitu. Iya. Oke, jadi gimana? Kita lanjutkan ini karena kurang panas ini, karena saya tidak bisa ngimbangin Bang Nandar, kata Bang Nandar tadi kan. Ya udah deh Bang, Anda closing, saya closing deh. Aku juga mau, ini sudah hampir 1 M, aku mau sama Edis aja yang biar hangat lah. Kalau sama Abang ini iya agak seru. Iya, karena memang saya pasti diskusinya begini. Iya baik, ya. Baik Bang, Begitu. Anda closing, saya closing. Udah closing aja deh, karena itu saja Bang, gak berkembang pasti. Ya baik, kalau memang begitu silakan ya, silakan. Ya. Oke ya. Jadi Ya, tadi ya. itu Di timernya Bang, udah closing lah. ya, oke. Baik, ya. Jadi teman-teman sekalian, itu tidak mengurangi ya rasa ininya kita ketika kita kemudian tidak diterima penjelasan kita oleh Nandar ya terkait tentang Roh Kudus. Saya sudah kata-kata Roh Kudus itu ada di dalam Allah yang disembah oleh Abraham, Isa dan Yakub. Karena kita tidak menyembah 3 Tuhan, kita menyembah 1 Tuhan. Saya kembali kepada statement saya dari awal dalam pembukaan tadi. Jadi itu sudah sangat jelas kepada kita. Nah kemudian kalau tidak diterima oleh Nandar, ya sudah, mau bagaimana lagi? Memang kita beda iman dan Nandar tetap Muslim. Sehingga tidak bisa mengerti bahwa Roh Kudus itu ada di dalam Allah dan firman-Nya ada di dalam Allah, yaitu Bapa itu yang kami kenal sebagai Bapa. Dan itu tidak berarti orang Yahudi 12 suku Israel tidak menyembah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu menyembah hanya saja tidak secara eksplisit diberikan pemisahan itu dan terang benderang seperti di Perjanjian Baru, karena dia belum menyatakan dirinya, ya. Karena dia katakan kepada Musa kan, aku Tuhan akan mengutus aku kepadamu. Aku akan mengutus aku kepadamu. Ketika dia nyatakan diri di dalam Yesus Kristus baru. Lalu di dalam Yohanes 14 ayat 26 tadi Anda bawa, atau ayat
Pokoknya pasal 15, pasal 16 tentang Roh Kudus, Roh kebenaran. Nah itu baru di dalam perjanjian baru. Itu secara eksplisit untuk penjelasan tentang itu. Bahkan Matius 28 ayat 19 sampai 20 tadi. Ya. Nah jadi saya pikir memang ya karena gaya cara saya diskusi begini teman-teman sekalian, jadi memang kurang panas untuk Bro Nandar ya kan gitu. Ya sehingga ya memang ya mungkin barangkali sampai seterusnya juga pun memang begini. Cara saya menjawab pasti begini. Nah, terkait tadi pertanyaan-pertanyaan saya juga tadi ada beberapa sudah dijawab oleh Nandar, ada juga yang diabaikan karena terlalu fokus Bung Nandar untuk menyerang Alkitab, begitu ya kawan-kawan. Ya, jadi tadi itu kenapa kaki daripada Allah itu ada di neraka, ya kan? Padahal kan tidak berwujud, ya, tidak bisa dilihat. Tapi kemudian bagaimana Allah itu bisa kita tahu, ya? Karena tidak berwujud. Nah ini juga tadi Bro Nandar tidak menjelaskan hal itu. Terkait tentang ya surah An-Naml 91 yang saya bawa tadi itu jelas. Aku hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri Mekah. Lalu Nandar mengutip Keluaran 20 ayat 2. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sama dengan yang disembah oleh orang Yahudi. Saya sudah tanya ya kepada Billy Yahudi waktu itu ya. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sama dengan Yotevave? Dia bilang beda. Iya kan? Berbeda. Ya jadi Tuhannya Islam ya Tuhannya Islam, jangan disama-samakan. Kan begitu. Nah jadi dalam hal ini saya juga bingung dengan teman-teman muslim mengklaim bahwa Tuhan Musa. Karena kalau kita lihat di dalam Al-Quran pun nanti, ya itu tidak ada Ustaz Nandar. Dia dikatakan bahwa akulah Tuhan Abraham, Isa dan Yakub. Seperti yang dikatakan di dalam pemberitahuan kepada Musa. Aku adalah Allah nenek moyangmu. Tuhan Abraham, Isa dan Yakub. Itu diberitahukan itu kawan-kawan. Jadi Tuhan kita itu memberikan penjelasan itu. Jadi saya tidak tahu bagaimana ilmunya Bro Nandar mencocokkan itu tadi. Ya saya belum cek dalam bahasa Ibraninya seperti apa. Tapi itu ada jadi PR buat saya untuk menyelidiki. Saya sudah rekam tadi sesuai dengan perintah Nandar. Ya terkait Keluaran pasal 20 ayat 2 ini. Nanti saya akan lihat. Apakah memang itu berbicara tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala? Atau justru berbicara kepada Yod, He, Fa, Fe. Ya, 4 huruf daripada tetragramaton ini. Ya, karena sejauh ini saya pahami, ya Allah orang Islam itu tidak sama dengan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, karena surah An-Naml 91 itu menjelaskan itu. Muhammad itu hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri Mekah. Ya, nah jadi saya tidak tahu bagaimana Bro Nandar menyampaikan. Tapi teman-teman sekalian terima kasih. Walaupun seperti diskusi, ya Bro Nandar sudah berdiskusi dengan Bang Arif ya. Saya pikir di next time kita bisa juga atur waktu lagi untuk tema lain yang mungkin lebih seru. Karena memang konsep ini sudah sering memang. Ya sehingga Bung Nandar ketika ke saya, itu aja dari dulu juga udah tahu itu saya dari RK, saya sudah tahu dari Mikana, saya sudah tahu dari ini gitu ya. Lawan debat sebelumnya. Jadi saya pikir memang hal ini karena udah sering sekali diangkat tema antara tauhid dan Tritunggal. Mari ya sama-sama. Ya untuk Bro Nandar silakan lanjutkan dengan keislaman Anda, saya juga lanjutkan dengan kekristenan saya. Gitu. Kita memang berbeda tapi bukan berarti kita harus ya saling bagaimana begitu ya. Ya jadi teman-teman sekalian di paling terakhir saya katakan buat teman-teman semua terima kasih buat teman-teman muslim apabila ada yang salah saya juga memohon maaf buat teman-teman semua. Ini diskusi jangan dimasukkan di dalam hati. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semuanya teman-teman sekalian. Shalom Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Terima kasih. Nih Bang, ayo boleh Bang. Ini ya, silakan. Banyak teman-teman Kristen yang komplain, Nandar kalau Alkitab ditunjuki ayatnya, kalau Al-Quran nggak saya tunjukin. Nih, ini Quran surat Al-Ikhlas. Tadi kan betis Allah itu ya, betis ya. Sudah dinyatakan di sini. Walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Gak ada yang sama. Itu makna alegori. Sama seperti halnya surga ada di telapak kaki ibu. Kamu adalah kaki tangan saya. Kan ada gitu. Maksud kaki tangan itu kan anak buah. Itu aja nggak paham Bang. Satu. Oke teman-teman. Karena kalau ini kan orang Islam itu hafal. Ngapain saya tunjukkan kayak gini. Setiap orang Islam pasti hafal Quran surat Al-Ikhlas. Oke saya tunjukkan. Tunjukkan Quran surat Asyura. Ya Asyura nih. Mohon maaf, Asyura saya besarkan dulu layarnya. Nih teman-teman lihat nih. Ya tulisannya apa? Ini tulisannya Laisa kamislihi sayun.
wa huwa syami'ul basyir. Apa artinya? Kita lihat. Nah, nih, lihat nih. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Terus Bang Arif bilang, Nandar, Nabi Muhammad disuruh menyembah negeri Mekah. Baca suratul Fatihah. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengarkan saya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Oke. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Di ayat kedua, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, bukan hanya negeri Mekah. Kedua, Bang, saya itu kenal Billy Yahudi. Coba, ini teman-teman rekam ya, bener nggak ucapan saya? Ini Sefaria, website resmi orang Yahudi. Saya tunjukkan. Ya, ini namanya Tafsir Rasag, Rabi Sa'dia Gaon. Ini bacaannya Anallahu, ya. Si Billy justru saya pernah lihat di live-nya dia. Alef, lamet, rekam Bang ya. Alef, lamet, he. Kalau dalam bahasa Arabnya alif, lam, ha. Artinya Anallahu rabbuka, sesungguhnya Allah adalah Tuhan kamu. Allazi akhrajtuka min baladi Misra min bait al-ubudiyah. Sesungguhnya Allah adalah Tuhan kamu yang telah membebaskan kamu dari negeri Mesir dan rumah perbudakan. Ini data Bang. Nggak usah jauh-jauh, coba Anda lihat YouTube. Rabi Sa'diaga, Rabi siapa itu namanya tuh? Tovia Singer itu mengakui kalau Tuhan yang disembah oleh umat Islam adalah Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi. Islam tidak pernah menyembah Roh Kudus, Yahudi juga tidak pernah menyembah Roh Kudus. Kalau memang Roh Kudus adalah pribadi yang dikenal oleh orang Yahudi sebagai Allah, tidak ada satu sekte Yahudi saja Bang. Coba kau pikirkan, coba kau renungkan, kita sahur nanti pakai apa? Pakai kurma sama air mineral. Baik. Coba abang pikirkan. Torah itu jumlah ayatnya 4.845 ayat. Cek sendiri Bang. Sekte Yahudi, suku Yahudi ada yang paling sulung Ruben, ada Shimon, ada Naftali, ada Gad, ada Asher, ada Isyachar, ada Levi, ada Yehuda, kemudian ada Benyamin, ada Yusuf, ya. Yang duanya saya lupa. Sebetulnya ada 3 tapi yang satunya perempuan. Itu tidak ada yang mengenal Roh Kudus sebagai Allah. Mas Sewong, terima kasih, berkah selalu ya. Saya haturkan terima kasih. Mudah-mudahan Edis setelah ini berani diskusi dengan saya ya. Karena Bang Arif sangat sopan, saya haturkan terima kasih. Makasih Bang Arif, sehat selalu, Allahu yahdik. Mudah-mudahan Allah memberikan Bang Arif hidayah. Terima kasih banyak Bung Nandar ya. Terima kasih banyak juga sudah diskusi dengan saya. Ya, maaf jika ada salah-salah kata dan juga salah-salah bertanya kepada Anda. Ya, siap. Siap. Oke. Oke Bang, makasih ya. Salam toleransi. Yuk.